Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami pada hari ini, biarkan kami boleh mengerti firman-Mu dan urapi kami semua Tuhan. Baik yang memberitakan firman-Mu maupun yang mendengarkannya. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus menjamah kami semua, sehingga firman-Mu ini mengubah hidup kami dan membuat kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, kita akan dengar firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan saya beri judul, Semua Terjadi Karena Alasannya. Ayat yang kita akan baca yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di dalam Alkitab, saudara kita sama-sama buka Alkitab kita, atau saudara juga bisa membaca di tulisan yang sudah tertera. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam teks bahasa Yunani, kita melihat ada beberapa kata yang penting untuk kita perhatikan. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama ke dalam kebaikan bagi yang mengasihi Allah. Bekerja bersama itu adalah satu kata dari kata sunergei, lalu ke dalam kebaikan yang bagi orang mengasihi Allah. Lalu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita lihat, kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama bagi kebaikan bagi yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Tetapi kita mengetahui, Paulus mengatakan, kita sungguh-sungguh mengenal bahwa Allah berdaulat atas semua yang diciptakannya, atas alam semesta itu. Kita mengenal tanpa Tuhan tidak ada pergerakan di bumi. Sebab Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Kita tahu firman-Nya itu benar. Kita tahu bukan dengan melihat kejadian, tetapi mengenal Allah kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah bekerja dan sedang bekerja bagi gerejanya. Saudaraku, Allah itu berdaulat. Maka kita tahu segala sesuatu terjadi tidak kebetulan. Bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Segala sesuatu artinya semua tanpa pengecualian. Di ayat ini dikatakan segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini artinya tidak ada pengecualian. Jadi apapun juga, perihal baik, buruk, mudah atau sulit, senang, sedih, makmur atau miskin, atau ada badai atau tidak, itu tanpa pengecualian, segala sesuatu, apapun juga. Nah, saudara, bagi yang mengasihi Tuhan, apapun juga, itu tidak jadi masalah. Juga bagi orang-orang yang terpanggil. Nah, ini bukan berarti Tuhan yang menyebabkan semua hal. Jadi bukannya Tuhan yang membuat itu baik, buruk, manis. Bukan juga sih. Bukan itu maksudnya. Sebab Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tetapi seringkali sesuatu terjadi karena Tuhan ingin berbicara kepada manusia dan manusia tidak mendengar suaranya. Jadi hal-hal itu seringkali terjadi. Sehingga Tuhan menyuruh kita diam dulu. Tujuannya, dengar suara Tuhan. Jadi saudaraku, segala peristiwa yang terjadi, apapun, sebenarnya Tuhan ingin kita mendengar suara Tuhan. Jadi jangan salah bahwa Tuhan yang menciptakan virus.
Semua hal ini berhubungan dengan umat Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti hubungannya dengan umat Tuhan. Yang berhubungan dengan umat Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Misalnya di dalam Alkitab kita menemukan seorang raja, Nebukadnezar, dia menyerang Yerusalem. Yerusalem adalah negeri atau kota Allah, negeri di mana orang Israel atau umat Tuhan itu tinggal. Mengapa Allah izinkan Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem? Ini semua untuk kebaikan. Sebab orang Israel berulang kali Tuhan berbicara, dia tidak mau mendengar. Para nabi dikirim, mereka juga tidak mau. Akhirnya Tuhan harus menghajar dengan mengirim Nebukadnezar. Semua ini untuk kebaikan mereka. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, itu ditujukan untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi umat Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu mengasihi. Nah, semua yang ada di dunia ini terjadi dalam kendali Tuhan. Tuhan itu kuat, gagah perkasa. Dia itu berdaulat. Semua hal bukan berarti semua akan baik-baik saja, melainkan semua menjadi kebaikan. Kebaikan bagi pertumbuhan rohani kita. Segala sesuatu, Paulus memahami bahwa segala sesuatu yang menimpa umat Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Karena kita tinggal di dalam Yesus. Jadi inti utamanya sebenarnya tinggal di dalam Yesus. Sebab segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Inti utamanya, tidak ada yang bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Kita akan baca Roma 8 ayat 35. Nah, di Roma 8 ayat 35, saya akan baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, sebab Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus mengatakan apa? Kesukarankah? Tidak bisa, saudara. Nah, sebab apa? Sebab Paulus, dia tinggal di dalam Tuhan. Jadi apapun tidak akan dapat bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bekerja bersama. Di dalam Roma 8 ayat 28 ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata turut bekerja sebenarnya itu di dalam bahasa Yunani, sunergo, itu artinya bekerja bersama. Nah, itu dari kata dua, kata sun itu bersama dengan ergo. Nah, Allah yang menyebabkan semua saling bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Allah itu kreator, Ia pencipta, dan juga memiliki kreativitas yang luar biasa. Saudara, Allah punya bermacam cara. Allah memiliki kreatif yang luar biasa. Apapun yang manusia anggap buruk bisa jadi kebaikan kalau kita datang kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Peristiwa apapun bisa jadi hal-hal yang baik, sebab Tuhan bisa melakukannya. Daniel ditawan ke Babel. Orang menganggapnya itu buruk dan celaka. Tetapi Tuhan mengubah menjadi kebaikan bagi Daniel. Inilah kreatif Allah. Bekerja bersama artinya saling berkontribusi, tetapi tangan Allah yang mengaturnya.
Pernahkah kita mengharapkan sesuatu lalu kita tidak mendapatkannya? Tentu kita kecewa. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang baik untuk kita. Hal yang baik artinya hal yang bermanfaat akan hidup ini. Apakah Paulus mengatakan semua yang terjadi itu baik? Tidak. Apakah ia berkata bahwa penderitaan dan kejahatan dan tragedi itu baik? Tidak. Apakah ia berkata sesuatu akan berhasil jika kita memiliki cukup iman? Tidak juga. Apakah ia mengatakan bahwa kita dapat memahami mengapa Tuhan membiarkan tragedi itu datang? Tidak. Lalu apa yang dia katakan? Dia sedang membangun sebuah kehidupan di dalam kita. Dan kita disuruh diam sebab Tuhan sedang bekerja buat kita. Siapa yang mengklaim kebenaran yang luar biasa dalam ayat ini? Hanya mereka yang mencintai Tuhan, orang yang menaati Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tidak kebetulan orang yang mencintai Tuhan bagi orang yang dipanggil. Kita adalah orang yang mencintai Tuhan, kita adalah orang yang dipanggil. Saudara adalah orang mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan akan bekerja dalam diri saudara sesuai dengan rencananya. Semua ada dalam rencana Tuhan. Bagaimana dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini, yaitu virus corona? Virus corona yang menjadi pandemi ke seluruh dunia, ini suatu ujian, saudara. Suatu ujian bagi gereja, bagi pelayan Tuhan, bagi jemaat. Kita bisa melihat tanda-tanda merah itu begitu dahsyatnya virus corona ini menyebar kemana-mana. Nah, saudara, walaupun demikian, kita percaya kepada Tuhan. Dia bertanggung jawab atas semuanya, dan dia berdaulat. Apakah kita tetap setia dalam Tuhan kalau kesukaran seperti ini datang? Ya tentu, saudara. Saat kesukaran datang, biasanya ada dua yang menyebabkan akibat. Ada orang semakin jauh dari Tuhan atau undur, tetapi ada semakin orang lebih dekat kepada Tuhan. Jangan undur, saudaraku. Tuhan kita mau datang. Virus corona itu menyerang dunia dan menimbulkan kematian di mana-mana. Apakah ada yang kebetulan? Kata kebetulan dalam Alkitab itu tertulis 12 kali. Apakah ada kebetulan? Tidak ada. Sebab hidup ada dalam tangan Tuhan, saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Di dalam Rut 2 ayat yang ketiga, memang di situ ada kata kebetulan. Tetapi saya yakin kata kebetulan itu tidak sama pemahamannya dengan kebetulan yang manusia suka katakan. Saudara, di dalam 2 ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, di sini ada kata kebetulan ia ada di tanah milik Boas. Apakah Rut itu kebetulan ada di tanah milik Boas? Saudaraku, tidak demikian. Kita lihat Tuhan yang membawa Rut ke tempat Boas. Sebab Rut itu adalah sebab Boas itu penebusnya adalah disebab Boas itu adalah penebus Rut, saudara. Tuhan membawanya ke sana. Apakah ini kebetulan? Bukan. Tuhan sudah mengaturnya. Rut harus ketemu Boas. Jadi tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Demikian juga dengan apa yang terjadi saat ini. Kita harus memandang bahwa tidak ada kebetulan. Karena Tuhan pasti sedang mengerjakan sesuatu. Kita ambil contoh misalnya seorang namanya Lois Braille. Saudaraku pada usia 3 tahun, dia bermain-main. Bapaknya itu seorang tukang sepatu. Dia biasa, bapaknya itu punya alat penusuk untuk menjahit sepatu-sepatu. Waktu dia Braille masih kecil, umurnya 3 tahun, dia bermain-main dengan alat penusuk itu. Lalu kemudian kena matanya sehingga matanya itu menjadi buta. Nah, umur 5 tahun dia matanya buta dan bapaknya mulai mencari sekolah untuk anaknya. Saudaraku, anak itu belajar untuk membaca dengan tanda-tanda yang ada di balok-balok kayu. Lalu dia berpikir, ini agak menyusahkan. Dan dari situ dia mulai berpikir bagaimana caranya bisa membuat huruf itu. Dan dia ingat dengan penusuk dari bapaknya, lalu kemudian dia mulai tusuk-tusuk kertas dan dia mulai raba-raba, maka muncullah huruf Braille ini. Saudara,
alat penusuk itu menjadi alat yang penolong dia untuk membaca. Kadang-kadang hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jika kita merefleksi diri sebelum terjadinya virus corona ini, saudara, kita ini, dunia ini sedang diembuskan oleh banyak hal. Ada bau-bau busuk, hoak di mana-mana, radikalisme, intoleran, pesta pora, berhala, teknologi, LGBT, saudaraku, ada orang saling mengakui diri benar, hebat, dan sebagainya, yang membuat dunia rusak sebelum waktunya. Padahal proses Allah untuk manusia belum selesai, sebab Tuhan sedang mempersiapkan pengantinnya. Tuhan tidak ingin mempelainya tidak terbentuk. Tuhan tidak ingin gereja dan orang percaya rusak imannya. Tuhan tidak ingin semua hanya memikirkan hal jasmani saja. Tuhan tidak ingin roh keduniawian mengacaukan rencana Allah. Itu sebenarnya, saudara. Jadi kalau kita lihat, dunia dibawa ke kebusukan lebih awal. Padahal mempelai itu belum. Gereja belum siap. Jadi hal-hal seperti ini kita harus lihat. Sehingga Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi. Karena Tuhan ingin gereja cepat-cepat sadar, cepat-cepat bangkit. Karena Tuhan sedang membentuk mempelainya. Apakah Tuhan puas dengan gereja? Saudaraku, mungkin Yesaya 1 ayat 11-13 mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan pernah tidak puas dengan semua ibadat-ibadat yang dilakukan. Yesaya 1 ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba. Dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara lihat, Tuhan tidak puas dengan ibadah orang Israel. Padahal orang Israel menyembelihkan korban bakaran, dia membawa persembahan-persembahan pada hari raya, tetapi Tuhan bilang aku benci. Tuhan tidak puas dengan ibadah. Tuhan bosan dengan ketidakmurnian, ketidaktulusan. Saudaraku, Tuhan ingin dipuaskan oleh ibadah kita. Padahal ibadah itu Tuhan yang suruh. Memuji Tuhan adalah perintah, korban adalah kesukaan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan muak? Karena semua itu bau busuk. Kata bedek luma dalam Septuaginta itu artinya bau busuk. Tuhan tidak dipuaskan dalam ibadah ini. Tuhan bosan dengan kepura-puraan. Tuhan menginginkan ketaatan dari umatnya. Amos 9 ayat 11. Dalam Amos 9 ayat yang ke-11, kalau saya baca, saudara, Tuhan itu kangen kepada pondok Daud. Waktu Daud merindukan Tuhan, dia membuat satu pondok. Dan dengan pondok itu, Tuhan dipuaskan dalam ibadah. Tuhan kangen dengan hal yang demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudara, Tuhan terkenang dengan pondok Daud. Sebab Tuhan merasakan kepuasan pada waktu itu. Bagaimana semua beribadat dengan benar dan sungguh, terutama Daud sebagai pemimpinnya. Saat ibadah di pondok Daud itu, hadirat Tuhan begitu kuat dan Tuhan dipuaskan. Daud memiliki kerinduan yang tidak umum. Ia rindu tinggal di rumah Tuhan. Saudaraku, Daud itu ingin tinggal di rumah Tuhan. Sepanjang hidupnya dia ingin tinggal di rumah Tuhan. Dia ingin menikmati baitnya.
Ia sangat mencintai Tuhan. Sebab itu Tuhan kangen dengan persekutuan seperti ini. Seperti yang Daud buat. Saudaraku, Tuhan rindu persekutuan seperti yang Daud buat. Daud seorang yang tidak mau jauh dari Tuhan. Ketika Daud bersalah dalam kasus Batseba dan Daud ditegur Tuhan, Daud benar-benar bertobat. Dia merasa telah mengkhianati Tuhan. Dan Daud berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku ya Tuhan. Mazmur 51 ayat 4. Saudaraku, kata bersihkan dalam bahasa Ibrani ditulis kabas, yaitu menyuci dengan menginjak-injak. Zaman dulu kalau orang mencuci pakaian dengan cara diinjak-injak. Ya, seperti itulah Daud minta dibersihkan karena ia merasa sangat berdosa. Daud tidak memakai kata rahas yang artinya dibasuh atau disiram, tetapi ia rela diinjak-injak asal dirinya bersih. Inilah sikap Daud terhadap Tuhan. Ia ingin selalu bersih, murni. Tuhan ingin ibadah yang murni, saudaraku. Tuhan ingin dipuaskan. Setelah virus diizinkan datang, pertemuan ibadah di gereja dialihkan di rumah masing-masing. Bentuk ibadah berubah total. Gereja mencari terobosan baru. Live streaming dilakukan, teknologi diaktifkan. Tetapi kalau keegoisan tidak diubah, nanti akan menjadi ratapan. Maka tetap Tuhan tidak dipuaskan. Bukan cara, bukan teknologi, tetapi hati yang rindu beribadat. Berapa banyak jemaat menjalankan ibadat di rumah? Berapa banyak yang tidak bangun dari tidurnya? Saudaraku, jangan menganggap sepele maksud Tuhan. Latihlah dirimu untuk disiplin dalam beribadah. Saudaraku, Tuhan ingin dipuaskan oleh ibadah kita. Tuhan kangen dengan kepuasan. Mari koreksi ibadah kita. Semua terjadi tidak kebetulan. Tuhan ingin kita menjadi terang bagi dunia. Tetapi jika Tuhan tidak dipuaskan, maka terang itu tidak akan ada. Sebab kita bukan terang itu, kita hanya memantulkan terang. Gereja belum berbuat apapun bagi dunia. Mari koreksi diri, perbaiki semua. Kita bertanya, Tuhan, apa yang kau inginkan? Saudara, belakangan ini pemerintah menyuruh tidak boleh keluar kemana-mana. Artinya dirumahkan, tinggal aja di rumah. Saya berpikir, saya menasihatin, tinggal di rumah bukan artinya kita bermalas-malasan. Tidak di rumah itu, saudara, pasti ada maksud Tuhan. Ini ada maksud Tuhan. Tuhan memaksa kita. Ada sesuatu yang kita harus cari kepada Tuhan. Dalam kitab Yeskel, saudara, Yeskel disuruh oleh Tuhan berdiam diri. Tidak tanggung-tanggung. Selama 390 hari, ia harus berbaring hanya di sisi kirinya. Dan Tuhan mengikat dia sehingga dia tidak bergerak. Dia hanya membuat gambar-gambar bagaimana Yerusalem itu dikepung, saudara. Tidak 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tapi 1 tahun lebih, saudara. Dia berbaring di sebelah kiri. Luar biasa bukan, saudara? Ya, itu yang Tuhan kerjakan. Setelah selesai 390 hari, itu bukan berarti bebas. Yeskel disuruh lagi berbaring di sisi kanan 40 hari lamanya. Bagaimana dengan makanan? Ya, semua dia harus mempersiapkan. Saudaraku, begitu lamanya Yeskel disuruh berbicara. Mengapa Tuhan memperlakukan hambanya seperti ini? Sebenarnya kan Tuhan ingin berbicara kepada umatnya Israel. Karena Tuhan tahu, karena Tuhan mengasihi. Sebab itu Tuhan berbicara. Apapun caranya Tuhan akan lakukan. Yang penting umatnya itu dengar dan berubah. Karena Tuhan mencintai umatnya. Tuhan tidak mau umatnya itu binasa. Tuhan tidak ingin umatnya itu hilang. Saudara, itu yang ada. Sebab itu Tuhan memakai Yeskel jadi perumpamaan. Dalam kitab Bilangan kita melihat, saudara, bagaimana sistem orang najis yang dikurung selama 7 hari, orang kusta sebelum dinyatakan kusta dikurung dulu 7 hari, kemudian 7 hari lagi. Jika menjalan maka diasingkan. Mengapa ada pengurungan? Zaman dulu supaya kenajisan tidak menyebar kemana-mana. Tuhan ingin kita hidup bersih, saudara. Tuhan ingin kita bersih. Sebab itu, saudara, bersihkan diri kita. Biarkan tangan kita bersih. Siapakah yang bisa naik ke gunungnya Tuhan? Kalau bukan yang tangannya bersih dan hatinya bersih. Saudaraku, ini yang kita bisa dengar pada hari ini. Nasihat yang ada,
Saudara, yang pertama adalah segala sesuatu yang terjadi tidak kebetulan. Karena Tuhan tahu apa yang dibuat. Semua peristiwa ini hanya satu, saudara. Tuhan ingin kita mendengar. Tuhan ingin dipuaskan. Kedua, ibadah yang kita buat. Saudaraku, Tuhan ingin membuat kita tenang untuk kita berpikir supaya ibadah kita itu dirubah. Dan ibadah kita itu memuaskan hati Tuhan. Ibadah kita bukan memuaskan hati manusia. Ibadah kita memuaskan hati Tuhan. Sehingga Tuhan senang dengan semua ibadah-ibadah kita. Yang ketiga, saudara, waktu kita ada di rumah, biarlah kita duduk di kaki Tuhan. Kita tetap cari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita menyanyikan satu nyanyian. Lingkupiku dengan sayapmu. Kita minta kepada Tuhan, lingkupi ya Tuhan dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudaraku, mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman hari ini. Kau sudah mengajar kepada kami kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti semua peristiwa yang terjadi. Jangan kami putus asa, jangan kami susah, tetapi kami ada dalam Engkau. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan. Dengan Tuhan berkati Tuhan. Biarkan mereka menikmati berkat-berkat yang indah dari Engkau. Terima kasih banyak Bapa, biar firman-Mu ini berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.